Jadi yang dideketin itu bukan cuman kamu, yang lagi deket sama dia itu bukan cuman kamu, atau mungkin dia masih belum move on dari mantannya yang kemudian pas PDKT sama kamu ternyata mantannya ngechat lagi gitu, tanya apa kabar, Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja, sehat selalu. Ingat jangan lupa minum air putih, makan makanan yang berserat biar pencernaan kalian lancar, dan jangan lupa minum vitamin, seenggaknya olahraga lah ya, gak kayak naik turun tangga atau lagi balapan sama saudara kalian masuk kamar mandi gitu kan. Oke, hari ini topik yang kita bahas itu cukup menarik yang sering dirasakan para wanita dan laki-laki. Ya, apalagi di usia-usia remaja yang SMA, kuliah awal-awal gitu, bahkan yang udah tua-tua pun juga mungkin mengalami ini gitu kan, karena mungkin pubernya telat atau apapun alasannya. Kita akan bahas tentang ghosting atau tiba-tiba ngilang kayak setan gitu kan, kayak remote AC atau remote TV yang lagi dicari, atau kita mau nonton TV atau mengganti channel terus tiba-tiba hilang. Siapapun yang pernah merasakan hal itu di sini boleh kalian cerita di kolom komentar ya kan. Taraf menuju pasangan kalian hilang tiba-tiba tuh kayak gimana, atau bahkan biasanya kalau ghosting itu lebih banyak dirasakan sama yang masih jadi gebetan, ngerti nggak? Bukan yang udah pacaran lama, tapi lebih sering dirasakan sama yang belum jadian malah. Ya masih gebetan, masih kayak kode-kodean, udah kayak pacaran tapi ditanya, ini pacarmu? Bukan, ini teman, masih yang kayak gitu-gitu. Nah ini adalah alasan-alasan orang-orang itu pasangan kalian atau calon pasangan kalian itu tiba-tiba menghilang. Yang pertama, dia sadar, ya dia akhirnya tuh sadar kalau sebenarnya dia itu belum siap untuk menjalin hubungan. Jadi dia sadar, entah dengan alasannya mungkin, oh iya aku sadar duit masih minta orang tua, oh iya sadar aku ngurusin hidupku aja nggak becus, oh iya sadar aku kemana-mana aja masih susah, masa mau bawa-bawa anak orang diajak susah. Dia sadar dengan alasan apapun menurut versinya dia, ya. Jadi nggak minta pendapatmu gimana. Jadi menurut versinya dia, tiba-tiba dia kejeduk apa atau ketiban apa gitu kan. Terus dia sadar kalau sebenarnya dia tuh belum siap untuk menjalin hubungan sama kamu. Lalu dia memutuskan untuk menghilang. Ya udahlah, menghilang aja gitu. Itu adalah cara atau shortcut yang paling gampang, menghilang. Pertama itu, sadar tiba-tiba ya kalau dia nggak siap dengan hubungan sama kamu gitu. Yang kedua itu biasanya orang ini tuh lagi males sayang-sayangan lagi males kayak sok-sokan perhatian, terus nanti anniversary diucapin, terus nanti sayang kamu udah makan belum, ya udah aku kirimin makanan ya, yang kayak gitu-gitu. Karena dia malas untuk hal-hal seperti itu, malas sayang-sayangan, malas gemes-gemesan itu, karena dia malas untuk sakit hati di kemudian hari, ngerti nggak? Tiwas tak usaha, tiwas aku perhatian, tiwas kowe ngeleh tak pakani ya toh, kowe ngising tak cawii, ya kan? Nggak gitu juga sih. Tiwas aku tuh effort banget buat kamu tapi ternyata endingnya mungkin putus, atau mungkin nggak disetujui orang tua, endingnya mungkin beda agama atau mungkin beda dunia. Maksudnya dia merasakan sakit hati di kemudian hari gitu kan. Namanya hubungan kan kita nggak tahu ya ke depannya gimana gitu. Jadi tiba-tiba misal lagi enak-enak, biasanya kalau jatuh cinta tuh kan nggak kerasa ya hal-hal seperti ini karena dibutakan oleh cinta gitu. Karena tiba-tiba kita tidak merasakan apapun yang negatif gitu kan. Taunya seneng-seneng aja, taunya tiap hari chat-chatan sayang lagi apa, udah makan belum, tuh menurut kalian yang lagi jatuh cinta tuh itu nyaman, enak gitu ya. Jadi awalnya nggak kerasa, terus tiba-tiba aduh males sih, gue mesti endingnya gini mana. Mungkin ada trauma masa lalu bisa jadi ya, kayak dia udah berspekulasi jauh gitu kan, nanti paling endingnya gini lagi, nanti aku diselingkuhin lagi, atau nanti orang tuanya nggak setuju, atau nanti begini begitu, nanti tiba-tiba bilang kita tuh nggak cocok dan sebagainya. Selanjutnya ini yang paling menyakitkan menurutku. Ini yang paling ya udah aja. Apa itu yang selanjutnya? Ternyata dia masih ada hati untuk orang lain. Jadi yang dideketin itu bukan cuman kamu, yang lagi deket sama dia itu bukan cuman kamu, atau mungkin dia masih belum move on dari mantannya yang kemudian pas PDKT sama kamu ternyata mantannya ngechat lagi gitu, tanya apa kabar, terus tiba-tiba dia menghilang gitu kan, hilang, chatnya nggak dibales, tiba-tiba dia leave doang, nggak centang biru ya kan, terus tiba-tiba kamu telepon juga nomor yang Anda tuju sedang sibuk, dimati-matiin terus kayak seolah-olah nggak kenal gitu kan. Ternyata mantannya ngechat apa kabar gitu kan. Atau mungkin dia udah jadian sama gebetan yang lain, atau mungkin dia suka sama cewek baru di sekolahnya, atau dia ketemu cewek baru atau cowok baru di PUBG. Ternyata PUBG buat sarana orang selingkuh tuh bisa guys. Nanti kita bahas kapan-kapan ya.
Jadi intinya dia ternyata menaruh hati sama orang lain yang mungkin lebih menarik, lebih bikin dia nyaman, lebih mengerti dia, lebih cocok sama sifatnya gitu ya. Jadi nggak melulu kalau dia pindah hati itu bukan karena fisik doang, tapi mungkin dia sadar kalau oh dia lebih cocok kok sama sifatku yang seperti ini, bisa jadi kayak gitu. Itu. Selanjutnya dia ternyata itu masih butuh waktu untuk meyakinkan dirinya kalau dia udah move on dari yang lama dan siap untuk menjalin hubungan sama kamu. Jadi dia masih butuh meyakinkan dirinya, masih butuh mikir-mikir yang nggak tahu sampai kapan dan nggak jelas gitu ya. Kadang yang dipikirin, kadang dia cuman berkutat di otaknya yang secupit doang. Udah muter-muter di situ aja nggak tahu kapan selesainya. Jadi buat kalian yang ada di zona ini dengan alasan seperti ini, sabar aja ya, karena mau disalahin pun nggak bisa karena dia lagi berkutat dengan otaknya, lagi muter-muter nih di otaknya gitu kan, gitu kayak kremi gitu kan. Jadi sabar aja buat kalian yang punya alasan seperti itu, karena biasanya kesadaran apa ya, kalau pasangan kalian itu mikir-mikir meyakinkan diri sendiri yang nggak yakin-yakin ini, itu tuh harus digampar gitu loh. Kayak endasnya kudu mbok keplak gitu biar agak geser dikit, oh iya terus sadar gitu kan. Soalnya jangka waktunya tuh nggak bisa ditentuin. Bisa aja dia mikir-mikir gitu karena mungkin gebetannya kurang oke, terus dia nemu yang baru, oh oke, baru ketemu nih jawabannya. Bisa jadi tuh kayak gitu, jadi bajingan juga tetap. Itu ya, jadi nggak enaknya yang kayak dengan alasan masih meyakinkan diri gitu, menurutku nggak masuk banget yang itu. Kayak mau marah juga nggak bisa, mau nggak jengkel juga itu menjengkelkan gitu ya. Yang terakhir adalah dia memiliki urusan yang lebih penting. Maksudnya apa mbak lebih penting? Kalau kita tarik yang negatif, lebih penting mungkin dia masih suka main-main, mungkin dia masih suka flash di sana sini, maksudnya cop-copan sana sini, atau dia masih suka ya udahlah hari ini aku sama si A, besok sama si B, besoknya sama si C. Aku masih pengen menjamahi semua wanita atau semua laki-laki, bisa aja kayak gitu. Kalau ditarik ke positif, mungkin dia harus fokus sama sekolahnya. Yang mungkin sekolahnya ya bukan berarti dia nggak bisa punya teman lawan jenis ya. Maksudnya dia akan lebih fokus sama sekolahnya dan tidak begitu mementingkan urusan percintaan. Atau bisa juga dia harus kerja yang 24 jam waktunya tuh terkuras untuk kerjaan dan dia gak bisa untuk memberikan perhatian ke kamu gitu loh, ngerti gak? Kayak mungkin kalau misalnya dilanjutin hubungan kalian, bisa jadi kamu sebagai pasangannya akan ngerasa kok dia kayak sama aku kalau pas ada butuhnya, kalau pas waktu luang ya, tapi dia tidak meluangkan waktu. Bisa jadi seperti itu. Jadi banyak hal lebih penting tuh tidak melulu tentang negatif, bisa aja positif. Mungkin lagi ada masalah keluarga yang dia harus menyelesaikannya, dia harus healing sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya hubungan ini lanjut sama kamu, kamu juga ikut tersiksa karena apa yang dia rasain. Bisa jadi seperti itu. Jadi mikirlah dua sisi ini, ada positif ada negatifnya. Cuman kalau pas kamu apes dapet alasan yang negatif, ya udah rasa no way, mungkin itu jalan hidupmu guys. Nah itu tadi alasan-alasan ya orang-orang atau gebetan kalian itu tiba-tiba hilang, tiba-tiba nggak ada kabar, nggak bisa dihubungin gitu ya, tiba-tiba udah update sama yang lain, atau tiba-tiba hidupnya enak-enak aja. Sebenarnya kalau kita tarik kesimpulan ya, orang-orang yang ghosting seperti ini itu pada dasarnya mereka itu malas menjelaskan, ngerti nggak? Malas untuk bilang. Kita ambil contoh satu aja, misal dia ternyata masih sayang sama mantannya, kemudian di chat apa kabar itu tadi. Mungkin dia malas jelasin ke kamu kalau sebenarnya dia ke kamu itu masih coba-coba. Mungkin aku mikirnya tak kira mantanku tuh udah nggak sayang sama aku dan dia hidup bahagia dengan pasangan barunya. Kok ternyata tidak, dan aku masih membuka hati untuknya gitu kan. Jadi dia malas untuk jelasin itu. Atau mungkin yang masalah keluarga itu kan rumit sekali ya untuk dijelaskan, dan itu kan membuka, bisa jadi itu salah satu pembuka aib ya. Kan kita nggak tahu nih pasangannya atau calon pasangannya itu tuh sebenarnya bisa dipercaya apa enggak. Ketika dia cerita keluh kesahnya tiba-tiba beber kemana-mana, kan rugi juga ya. Jadi sebenarnya nggak salah juga untuk orang-orang ini tuh nggak menjelaskan, karena nggak semua orang itu bisa dipercaya, ngerti nggak? Jadi jangan selalu mikir positif karena nggak mau jelasin, tapi coba balikin ke dirimu, kamu bisa nggak sih jaga rahasia kayak gitu. Misalnya seperti itu. Tapi intinya adalah orang-orang seperti ini tuh malas untuk menjelaskan gitu dengan berbagai alasan. Mungkin dia tidak percaya sama calon pasangannya ini, atau mungkin dia emang bener-bener malas, atau dia memang tipikal orang yang bodo amat gitu, nggak tanggung jawab. Ya udah, aku yang penting nyeneng ke hati gue gitu. Kalau aku ada yang lain atau ada hal yang lebih penting dan sebagainya, ya udah aku jalan ke situ. Yang ini ya udah nggak usah diperduliin, bisa jadi seperti itu. Jadi buat kalian yang ada dalam posisi si ghosting ini tadi juga,
Ya mungkin kalian harus tahan mental ketika diomongin atau tiba-tiba ilatmu kecokot, cangkemmu kecokot gitu kan, karena kamu lagi diomongin gitu, atau disumpah serapahi gitu kan, atau di apa sih namanya bahasa Jawa nih jadi lupa, disepatani gitu kan. Oh, mandul kere picak budek kayak gitu-gitu kan. Paket lengkap. Jadi sabar aja, dan buat kalian menjadi korban ghosting ini tadi, tetap semangat ya cari yang lain, karena ikan di luar masih banyak ya kan, tinggal jaringmu aja yang kamu rubah-rubah, mau jaringnya besar, mau jaringnya kecil, rengket-rengket, entok wak teri gitu kan, atau dapetnya ikan paus, itu terserah kalian. Jadi gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, biar teman kalian yang kena jadi korban atau malah jadi pelakunya tuh, oh iya ya, oh ternyata nggak enak ya di posisi korban, oh ternyata gini ya di posisi pelaku. Jadi mereka jadi melek motot dan nggak begitu sakit hati lah sama apa yang terjadi di kehidupan mereka gitu. Gitu aja, don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video, bye.